feliz y además cuando el juego está bonito. Kejutan besar hampiri Garuda. Begini prediksi super mengejutkan Karim Benzema soal laga hidup dan mati timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Safi Salih sampai dibuat kaget dan melongo. Baru menjabat sebagai ketum PSSI, Ratu Tisha langsung rekrut Jurgen Klopp dan akan naturalisasi Ian Madsen. Dikira Ratu Tisha hanyalah sosok biasa, ternyata ia punya koneksi kuat di Belanda dan Jerman. Terima kasih Ratu Tisha sudah rekrut Jurgen Klopp dan panggil Ian Madsen ke timnas Indonesia. Validkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Feliz y además cuando el juego está bonito. Kejutan besar hampiri Garuda. Begini prediksi super mengejutkan Karim Benzema soal laga hidup dan mati timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika dunia sepak bola sedang menunggu dengan penuh debar ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tiba-tiba satu nama besar kembali mencuri perhatian dengan komentarnya. Karim Benzema, pemain top Eropa yang kini berkiprah di Arab Saudi bersama Al Ittihad, memberikan pandangan yang mengejutkan mengenai nasib timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Komentarnya sontak menjadi bahan perbincangan di seluruh Asia, karena ia bukan hanya bicara sebagai bintang dunia, tetapi juga sebagai sosok yang sudah merasakan langsung atmosfer sepak bola Asia, khususnya di Arab Saudi. Benzema menilai laga di Jeddah ini bukan sekedar pertandingan, melainkan panggung hidup dan mati. Bagaimana tidak, dengan format grup kecil yang hanya terdiri dari 3 negara, hanya sang juara grup yang berhak mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat kedua masih harus melalui jalur playoff berisiko tinggi. Dengan kata lain, satu kesalahan kecil bisa langsung mengubur impian. Atmosfer laga-laga ini akan jauh lebih menegangkan dibandingkan babak sebelumnya. Bahkan mungkin lebih intens daripada fase grup turnamen besar karena setiap laga ibarat final. Jika melihat kekuatan di atas kertas, Arab Saudi adalah favorit mutlak. Mereka bukan hanya tuan rumah, melainkan juga memiliki tradisi panjang tampil di Piala Dunia. Sejak 1994 hingga 2022, kecuali absen pada 2010, Saudi hampir selalu hadir di panggung terbesar sepak bola dunia. Didukung oleh liga domestik yang kini dihuni banyak bintang kelas dunia, dari Cristiano Ronaldo hingga Neymar, kualitas pemain lokal mereka ikut meningkat pesat. Nama-nama seperti Salem Al-Dausari atau Saleh Al-Hasri telah terbukti berbahaya, apalagi ditambah atmosfer publik Jeddah yang tentu akan membakar semangat mereka. Statistik peringkat dunia pun memperlihatkan Saudi ada di sekitar posisi 59 dengan rating lebih dari 1420, jauh di atas Indonesia. Semua indikator itu menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang seharusnya melenggang mulus. Namun Benzema tak hanya berhenti pada analisis standar, ia menunjuk Indonesia sebagai kuda hitam paling serius. Inilah bagian yang membuat prediksi Benzema disebut mengejutkan. Secara logika, Indonesia memang underdog. Peringkat mereka masih jauh tertinggal sekitar posisi 110 hingga 120 dengan rating hanya sekitar 1157. Kekuatan mereka pun baru terbentuk dengan pelatih anyar yang masih membangun identitas permainan. Indonesia juga baru saja mengalami hasil campuran, kalah telak dari Australia, menang tipis atas Bahrain dan Cina, kalah telak dari Jepang, menang besar atas Taiwan, serta imbang melawan Lebanon. Lini depan mereka sering diragukan dan kedalaman skuad tidak sekuat dua lawannya. Namun ada satu hal yang membuat Indonesia tidak bisa diremehkan, semangat juang dan kemampuan menghadirkan kejutan. Benzema mengingatkan dunia pada satu hasil yang membuat Asia terbelalak, yaitu kemenangan Indonesia 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta pada November 2024.
Hasil itu menunjukkan bahwa Garuda bukan sekedar tim penggembira. Ketika atmosfer mendukung, motivasi berada di titik tertinggi, dan pemain-pemain kunci tampil tanpa beban, Indonesia bisa melukai raksasa Asia sekalipun. Benzema menilai bahwa kemenangan tersebut tidak boleh dianggap kebetulan. Ada sesuatu dalam tim ini. Ia menekankan bahwa keberanian adalah faktor yang sering menentukan dalam sepak bola modern. Jika ditimbang secara statistik, peluang Indonesia memang kecil. Simulasi berbasis rating internasional memperlihatkan mereka hanya memiliki sekitar 3% peluang untuk keluar sebagai juara grup dibandingkan 67% milik Saudi dan 30% milik Irak. Namun 3% itu bukan nol. Dalam sepak bola, sejarah penuh dengan kisah underdog yang mengoyak prediksi. Yunani di Euro 2004, Korea Selatan di Piala Dunia 2002, hingga Maroko di Piala Dunia 2022 adalah bukti bahwa angka hanyalah angka. Jika di lapangan, semangat, taktik, dan keberanian berpadu sempurna. Benzema dengan lugas menyampaikan, "Jika saya harus memilih favorit, tentu saya akan berkata Arab Saudi. Mereka punya stadion, fans, kedalaman skuad, dan sejarah yang mendukung. Irak adalah lawan yang berbahaya, penuh disiplin, dan punya mentalitas pejuang. Tetapi jika kalian meminta prediksi mengejutkan, saya tidak ragu menyebut Indonesia. Mereka adalah wildcard. Jika mereka bisa menahan Saudi di laga pembuka atau bahkan mencuri kemenangan, semua peta akan berubah total. Sepak bola adalah permainan momentum dan Indonesia bisa memanfaatkannya." Analisis ini memang terdengar berani, tetapi justru itulah yang membuatnya begitu menarik. Benzema mengingatkan bahwa Indonesia datang ke ronde keempat bukan dengan status tim besar, melainkan dengan status tim yang sedang tumbuh. Kelemahan bisa diubah menjadi motivasi, tekanan bisa diubah menjadi energi positif. Dengan strategi bertahan rapat, transisi cepat, serta memanfaatkan bola mati, Indonesia bisa mengganggu keseimbangan dua raksasa Asia Barat tersebut. Namun di akhir ucapannya, Benzema tetap realistis. Ia menutup dengan nada hati-hati. Jika segalanya berjalan normal, Saudi akan lolos langsung, Irak akan menempati posisi ketiga, dan Indonesia mungkin akan berjuang di jalur playoff. Tetapi ingat, sepak bola tidak pernah sepenuhnya berjalan normal. Itulah sebabnya kita mencintainya. Benzema menambahkan, ia tidak akan terkejut jika justru Garuda yang terbang tinggi di Jeddah. Narasi itu sontak membuat heboh karena keluar dari mulut sosok yang tahu betul apa arti tekanan di laga besar. Kini dunia menunggu, apakah prediksi mengejutkan Karim Benzema ini akan terbukti? Apakah Saudi akan memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah? Apakah Irak akan merusak dominasi? Atau justru Indonesia yang sekali lagi menulis cerita tak terduga di panggung Asia? Yang jelas, ronde keempat ini akan menjadi drama hidup dan mati yang tak terlupakan, di mana setiap detik akan dihitung, setiap kesalahan bisa berakibat fatal, dan setiap gol bisa mengubah sejarah. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Safi Salih sampai dibuat kaget dan melongo. Baru menjabat sebagai ketum PSSI, Ratu Tisha langsung rekrut Jurgen Klopp dan akan naturalisasi Ian Madsen. Dikira Ratu Tisha hanyalah sosok biasa, ternyata ia punya koneksi kuat di Belanda dan Jerman. Terima kasih Ratu Tisha sudah rekrut Jurgen Klopp dan panggil Ian Madsen ke timnas Indonesia. Validkah? Safi Salih sampai dibuat kaget dan melongo. Baru menjabat sebagai ketum PSSI, Ratu Tisha langsung membuat gebrakan besar. Ia tidak hanya kembali menghubungi pelatih papan atas, tapi juga menyiapkan naturalisasi Ian Madsen, pemain berdarah Indonesia berposisi gelandang serang, yang siap memperkuat timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikira Ratu Tisha hanyalah sosok biasa, ternyata ia punya koneksi kuat di Belanda dan Jerman. Timnas Indonesia kini sedang bersiap menuju ronde keempat kualifikasi. Atmosfer panas mulai terasa karena lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan. Arab Saudi dan Irak sudah menunggu. Dua laga berat ini akan menjadi penentu apakah Garuda bisa terus terbang atau harus terhenti di tengah jalan.
Tekanan besar bukan hanya ada di pemain, tapi juga di manajemen PSSI. Pasalnya, perjalanan menuju Piala Dunia tinggal hitungan hari. Seluruh perhatian kini tertuju pada langkah-langkah PSSI menyiapkan tim. Publik berharap tidak ada lagi drama yang justru mengganggu fokus. Kabar besar datang dari kursi kepemimpinan PSSI. Setelah pergantian di tingkat pusat, kini tampuk kendali jatuh ke Ratu Tisha. Bersama Iwan Bule, ia resmi masuk jajaran teratas federasi. Nama mereka tentu bukan asing. Pengalaman panjang sudah mereka torehkan, baik di kancah nasional maupun internasional. Namun, gebrakan terbesar justru datang dari keputusan Tisha soal pelatih. Patrick Kluivert resmi dilepas karena hasil buruk bersama Garuda. Kekalahan telak dari Jepang, tumbang dari Australia, hingga hasil imbang lawan Lebanon membuat kesabaran publik habis. Tisha pun bertindak cepat dan berani. Tanpa ragu, ia merekrut sosok yang sama sekali tak disangka, Jurgen Klopp, pelatih asal Jerman dengan reputasi dunia. Klopp dipercaya untuk mengembalikan gaya main Indonesia agar lebih efektif. Bukan lagi sekedar dominasi ball possession ala Belanda yang minim peluang, melainkan permainan yang penuh intensitas, menciptakan banyak peluang dan tentu saja mencetak gol. Langkah ini membuat publik tercengang. Bagaimana tidak, Klopp adalah nama besar yang sudah menorehkan tinta emas di Eropa. Dengan pendekatan energinya yang khas, pressing tinggi, dan semangat never give up, harapannya ia bisa menyulap timnas Indonesia menjadi tim yang menakutkan di Asia. Tidak berhenti di situ, Ratu Tisha juga membuka jalan naturalisasi Ian Madsen. Pemain Premier League yang berposisi gelandang serang ini diyakini akan menjadi tambahan kekuatan signifikan. Dengan darah Indonesia yang mengalir, Madsen bisa menjadi jembatan antara talenta lokal dan kualitas internasional. Kehadirannya di lini tengah akan menambah variasi serangan, memperkuat kreativitas, dan tentu saja mencetak golnya di depan gawang lawan. Semua langkah ini menegaskan bahwa kepemimpinan baru di PSSI bukan sekedar formalitas. Ada visi jelas untuk membuat Garuda kembali disegani, bahkan berpeluang mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibat keputusan berani itu, nama Ratu Tisha kini melambung tinggi, mengakui pesonanya, menyebut Tisha sebagai sosok hebat, tidak kalah cerdas dan berani dibanding pendahulunya. Sosoknya kini dipandang sebagai harapan baru bagi timnas Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian sependapat dengan langkah Ratu Tisha memanggil Jurgen Klopp dan menyiapkan naturalisasi Ian Madsen? Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan pandangannya soal peluang Garuda menghadapi Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel sengit ini dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2025 mendatang di fase keempat, dan menurut Kluivert, ada sedikit keuntungan yang bisa dirasakan anak asuhnya. Sejak resmi menangani timnas Indonesia pada Januari 2025, Kluivert sudah merasakan atmosfer 6 pertandingan internasional. Dari 6 laga tersebut, 4 kali Garuda tampil di kandang sendiri, yakni di Indonesia, sementara 2 sisanya dilakoni di Jepang dan Australia. Pengalaman itulah yang membuat Kluivert bisa membandingkan langsung situasi perjalanan dan persiapan timnya. Menurutnya, melawan Arab Saudi di kawasan Timur Tengah justru terasa lebih bersahabat untuk skuad yang banyak dihuni pemain berkarir di Eropa. Kluivert menilai ada sedikit keuntungan yang bisa didapat, meski ia tetap menekankan bahwa Arab Saudi adalah tim yang terus berkembang pesat. Mungkin ada sedikit keuntungan, tapi mereka, Arab Saudi, berkembang, ujar Kluivert dalam siniar di The Highway yang tayang di kanal YouTube. Lebih lanjut, pelatih asal Belanda itu menekankan pentingnya efisiensi perjalanan bagi para pemain. Kami juga harus berkembang. Untungnya, perjalanan ke Arab Saudi lebih singkat, 6 jam, jadi lebih mudah untuk pemain yang datang dari Eropa, ucapnya menambahkan. Artinya, jika sebelumnya para pemain timnas Indonesia yang berbasis di Eropa harus menempuh penerbangan panjang ke Australia atau bahkan kembali ke Indonesia, kini jarak tempuh menuju Arab Saudi jauh lebih singkat. Faktor ini dianggap Kluivert bisa memberikan energi lebih untuk anak asuhnya, sehingga mereka bisa tampil lebih segar saat pertandingan.
Rencana persiapan juga sudah mulai dipikirkan matang oleh jajaran tim. Untuk para pemain yang merumput di Eropa, Kluivert memastikan mereka akan langsung berkumpul di Arab Saudi. Hal ini dilakukan karena waktu persiapan yang tersedia menjelang laga sangat terbatas. Sementara itu, untuk para pemain yang berkompetisi di dalam negeri, ada dua opsi yang bisa ditempuh. Karena kompetisi Liga 1 sudah jeda sejak akhir September, ada kemungkinan mereka akan lebih dulu menjalani persiapan singkat di Jakarta. Alternatif lainnya, mereka bisa langsung bergabung dengan skuad di Arab Saudi. Pernyataan Kluivert ini tentu menarik untuk dibahas. Walau ia menyebut ada sedikit keuntungan, ia juga mengingatkan bahwa Arab Saudi bukan lawan mudah karena terus mengalami perkembangan. Nah, bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola tanah air? Apakah keuntungan jarak tempuh ini benar-benar bisa jadi faktor penting untuk timnas Indonesia? Atau justru Arab Saudi yang lebih diuntungkan karena bermain sebagai tuan rumah? Menurut kalian, strategi terbaik apa yang harus ditempuh Garuda untuk bisa mencuri poin di laga perdana fase keempat ini? Kedatangan Calvin Verdong ke LOSC Lille rupanya tidak hanya berdampak di lapangan, tetapi juga langsung terasa di luar lapangan, khususnya di media sosial. Salah satu buktinya adalah jumlah pengikut akun resmi Instagram Lille yang tiba-tiba melonjak drastis hingga menembus angka 1 juta followers. Pencapaian ini disambut dengan penuh sukacita oleh para pemain Lille, termasuk nama besar dunia Olivier Giroud yang kini menjadi rekan setim Verdong. Tak bisa dipungkiri, kehadiran Verdong membawa atensi besar, terutama dari para penggemar sepak bola Indonesia yang begitu loyal mendukung bintang timnasnya di Eropa. Verdong sendiri resmi pindah dari NEC Nijmegen ke Lille pada bursa transfer musim panas 2025. Pada 2 September 2025, pemain andalan timnas Indonesia itu diperkenalkan sebagai pemain baru Lille dan langsung diikat kontrak panjang hingga tahun 2028. Sorotan publik pun tak terelakkan, sebab Verdong akan tampil di salah satu liga top Eropa, Liga 1 Prancis, musim 2025-2026. Dampak instan dari kepindahannya terlihat dari ledakan followers di Instagram klub yang sebagian besar diyakini berasal dari basis fans Indonesia. Bahkan LOSC Lille merayakan pencapaian 1 juta followers itu dengan sebuah video khusus. Dalam unggahan tersebut, tampak para pemain Lille berkumpul merayakan momen bersejarah, termasuk Olivier Giroud dan Ethan Embate. Verdong tak butuh waktu lama untuk melakoni debutnya bersama Lille. Ia menjalani pertandingan perdananya pada Minggu dini hari WIB saat Lille bertandang ke markas RC Lens di pekan kelima Ligue 1. Situasi debutnya bisa dibilang cukup unik. Fullback kiri utama Lille, Romain Perraud, mengalami cedera di awal laga. Hal ini membuat pelatih Bruno Genesio langsung memasukkan Verdong pada menit ke-18. Namun debut tersebut tidak berjalan mulus. Hanya 10 menit setelah masuk, Verdong harus melihat gawang timnya kerbobolan lewat aksi Wesley Said. Laga makin berat bagi Verdong ketika ia menerima kartu kuning di menit ke-35. Menjelang akhir babak pertama, RC Lens kembali menambah keunggulan melalui Florian Thauvin setelah memanfaatkan umpan Said. Di babak kedua, tepatnya menit ke-52, RC Lens memastikan kemenangan 3-0. Kekalahan ini sekaligus menjadi hasil buruk pertama Lille di Ligue 1 musim ini. Meski Lille tumbang 0-3, performa individu Verdong justru mendapatkan apresiasi positif. Menurut data WhoScored, Verdong mencatatkan rating tertinggi di antara para bek Lille. Ia memperoleh nilai 6,4, mengungguli Aissa Mandi 6,2, Chancel Bemba 6,1, dan Nathan Ngoy 5,9. Kontribusinya pun cukup terlihat, 1 kali melepaskan tembakan, 4 kali memenangkan duel udara, 2 tackle sukses, dan 3 kali melakukan sapuan. Angka-angka itu menunjukkan bahwa Verdong tampil cukup solid meski situasi pertandingan tidak menguntungkan. Setelah laga debutnya di Ligue 1, Lille akan segera menghadapi pertandingan penting lain. Mereka dijadwalkan menjamu Brann pada matchday pertama Liga Eropa 2025-2025, Kamis malam WIB. Dengan performa cukup menjanjikan di laga debut, Verdong diprediksi bakal kembali mendapat kepercayaan tampil sebagai starter. Pertanyaan untuk kalian pecinta sepak bola, menurut kalian apakah kepindahan Verdong ke Lille akan jadi titik balik karirnya untuk makin bersinar di Eropa? Apakah ia
Malaysia bisa mengangkat prestasi Lille bukan hanya di Liga 1 tapi juga di Liga Eropa? Dan bagaimana pandangan kalian soal dampak luar lapangan? Apakah benar basis fans Indonesia bisa membuat klub-klub Eropa semakin melirik pemain Garuda? Kenaikan peringkat timnas Malaysia di ranking FIFA edisi September 2025 memang sempat membuat sebagian publik negeri jiran berbangga diri. Namun, di balik sorak-sorai itu, muncul kritik keras dan pedas dari mantan pemain timnas mereka sendiri, Datuk Jamal Nasir, yang menyebut skuad Harimau Malaya hanyalah pengecut. Menurut Jamal Nasir, keberhasilan Malaysia naik peringkat tidak bisa dijadikan tolok ukur kemajuan sepak bola nasional. Ia menilai tim hanya terlihat seperti ingin melindungi angka peringkat FIFA, tapi tak berani menghadapi resiko menghadapi lawan tangguh. Dalam komentarnya, Jamal menyoroti kemenangan Malaysia atas Singapura dengan skor tipis 2-1. Bagi sebagian fans, hasil itu sudah cukup untuk menambah poin, tetapi tidak bagi Jamal. Kita bisa menang di beberapa pertandingan lalu naik, kalah di pertandingan berikutnya lalu turun. Itu bukan kemajuan. Melawan Singapura, seharusnya kita menggempur mereka dengan 7-8 gol, bukannya hanya meraih kemenangan 2-1, tegasnya seperti dikutip NST. Baginya, kemenangan tipis atas tim selevel Singapura menunjukkan bahwa Malaysia masih jauh dari standar tinggi, apalagi jika ingin bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Yang lebih disorot Jamal adalah keputusan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan pelatih kepala Peter Klamowski yang mundur dari turnamen CAFA. Keputusan itu ia sebut sebagai bukti nyata sikap pengecut. Menolak turnamen itu adalah kesalahan besar. Pertandingan persahabatan tidak bisa memberi Anda intensitas kompetisi yang sesungguhnya. Jika Anda menghindari turnamen yang sesungguhnya karena takut kalah atau turun peringkat, itu tindakan pengecut, lanjutnya. Menurut Jamal, alasan FAM dan pelatih untuk tidak ikut CAFA hanya karena khawatir ranking FIFA Malaysia turun jika kalah sama sekali tidak bisa diterima. Padahal, turnamen CAFA seharusnya bisa menjadi ajang untuk mengukur sejauh mana kekuatan Harimau Malaya, termasuk saat tidak bisa diperkuat sejumlah pemain naturalisasi yang merumput di Eropa dan Amerika Selatan. Kami kehilangan kesempatan untuk melihat di mana posisi kami sebenarnya. Anda memerlukan uji coba itu untuk mengetahui siapa yang mampu menahan tekanan. Sebaliknya, kami melindungi peringkat yang bisa jatuh setelah satu kekalahan, pungkas Jamal. Ucapan Jamal jelas menyindir langsung kebijakan FAM dan strategi Peter Klamowski yang dianggap terlalu berhati-hati. Alih-alih membangun mental juara dengan melawan lawan kuat di turnamen resmi, Malaysia malah memilih jalan aman. Pertanyaannya sekarang, apakah benar langkah Malaysia ini strategi cerdas menjaga ranking FIFA? Atau justru terbukti seperti kata Jamal Nasir, tindakan pengecut yang membuat perkembangan sepak bola mereka mandek?